PWI Kang Levi, saya juga baru dengar baru-baru ini. Jadi kalau menurut tanggapan pribadi saya, ya kita sebagai warga Nahdlatul Ulama sudah sewajibnya kita mengikuti atau menindaklanjuti, meneruskan tapak lacak perjuangan Wali Sanga. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, kita akui bersama bahwa Islam masuk ke Nusantara, terutama ke Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan melalui Wali Sanga. Dan Wali Sanga itu yang tercatat kan walinya hanya 9. Di luar wali 9 itu kan banyak di Jawa Barat kita, seperti Syekh Abdul Muhyi. Kalau di Cirebon, ada Syekh Muhibah, ada Mbah Dako, banyaklah pokoknya. Jadi kita sebagai warga Nahdlatul Ulama dengan adanya program PWI, ya kita harus mengikuti, menindaklanjuti apa yang diperjuangkan oleh Wali Sanga. Ya kalau saya sangat mengapresiasi dengan adanya gerakan PWI ini. Dan yang patut kita ketahui bahwa tersebarnya Islam ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini, itu jasa daripada Wali Sanga, para aulia-aulia Allah. Apalagi kita sebagai warga Nahdlatul Ulama mengikuti jejak Mbah Hasyim Asy'ari. Mungkin hanya itu, Kang Levi. Ya, atur nuhun. Ya, assalamualaikum, Mbah. Memang kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh sesepuh NU ini luar biasa ya. Kita harus menyadarkan diri kita bahwa yang berjasa besar, contoh hari ini kita menjadi orang Muslim karena latar belakang keluarga kita dari keluarga Muslim. Tentu Islam kita ini bukan bim salah bim abrah kadabra, tentu ada wasilah yang menyebabkan keluarga kita, mbah-mbah kita, leluhur kita itu Islam. Dan sejarah telah mencatat dengan tinta tebalnya, baik kita waktu kita sekolah dasar sampai SMP, SMA, sampai kita kuliah, itu sepakat bahwa yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara adalah Wali Songo. Dan Wali Songo itu bukan Kabib, saudara-saudaraku semua. Akan tetapi hari ini kita dibingungkan oleh statement-statement orang yang mengaku cucu Nabi, tetapi bodoh tidak bisa membuktikan pengakuannya. Siapa lagi kalau bukan Kabib Dobolowi? Mengatakan Wali Songo itu adalah termasuk golongan Kabib Dobolowi. Padahal tidak ada sangkut pautnya. Datangnya Wali Songo dengan Kabib itu terpaut jauh. Duluan Wali Songo. Kalau Kabib itu pasca perang Diponegoro yang membawa itu VOC dalam rangka meredam perlawanan rakyat Nusantara, kan gitu loh. Karena apa? Belanda, kerajaan Belanda itu rugi besar dengan adanya perang Jawa atau perang Diponegoro. Akhirnya Belanda menurunkan intelijennya, Christian Snoeck-Horgron. Nah, yang dibiayai Belanda, disekolahkan Belanda di Arab Saudi untuk belajar Islam, hafal Quran, hafal hadis, terus ngaku syekh. Snoeck-Horgron, Christian Snoeck-Horgron ini merumuskan bahwa kelemahan orang Nusantara itu dengan orang yang hidungnya mancung, terus mengaku berasal dari Arab dan mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, rakyat Nusantara akan bertekuk lutut dan takut walat, takut tidak mendapatkan syafaat dan lain sebagainya. Karena mayoritas orang Nusantara sudah memeluk Islam. Yang mengislamkan siapa? Wali Songo. Nah, dari sinilah kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang berjasa besar di Nusantara adalah Wali Songo.
Habib itu tidak punya peran jasa sama sekali. Nah ini yang harus kita tegaskan. Kalau hari ini mereka mengaku-ngaku kalau tidak ada kami, golongan para Habib, tentu kalian masih menyembah kayu dan batu. Ini tentu bohong, tidak berdasar. Tujuan mereka apa? Untuk menguasai, menghegemoni semuanya. Biar semua orang yang ada di Nusantara ini mengakui bahwa yang berjasa besar. Bahkan ada Habib yang kalem, yang selalu teriak-teriak NKRI harga mati. Nusantara milik kita, persis dengan kader-kader NU yang wawasan kebangsaannya itu luar biasa, kita kalah. Itu pun bosnya minta ampun itu. Sampai dalam satu kesempatan ngomongnya, Sadatul Alawiyin awwalu man ja'a fil Jawa aladin tasyarul Islam fi hadhil bilad. Bahwa Habib itu adalah orang yang pertama kali datang ke Jawa, ke Nusantara untuk menyebarkan Islam. Ini jelas ini pembelokan sejarah. Mereka berupaya menghapus jejak sejarah Wali Songo yang jelas sangat berjasa besar tentang keislaman orang-orang Nusantara. Betapa liciknya mereka. Ini sesuatu yang licik. Mengklaim sesuatu yang bukan pekerjaan mbahnya. Ini kan licik. Makanya wajar dong. Karena keiskalan-keiskalan, kelakuan-kelakuan dari kaum Bani Pa'alwi inilah kami terus-menerus menyuarakan. Kami tidak punya perasaan benci, kebencian sedikit pun pada siapapun, terlebih kepada kami. Akan tetapi ini bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga sejarah bangsa yang hari ini tidak baik-baik saja. Sejarah Nusantara yang hari ini dalam keadaan tidak baik-baik. Sejarah peradaban Nusantara yang dibelak-belokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Munculnya makam-makam palsu. Makam-makam Nusantara berubah namanya menjadi Habib. Ini bukan persoalan remeh-temeh, ini persoalan serius yang harus betul-betul kita sikapi dengan serius. Kalau hari ini kita diam, maka hancurlah kebanggaan, pegangan kita bersama. Yang mana sejarah bangsa ini adalah pegangan yang harus betul-betul kita pegang sebagai acuan kita meniti kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang. Kalau hari ini kita diam melihat perilaku mereka, maka fantadhiru sa'ah. Tunggu bom waktu yang akan menghancurkan semuanya. Generasi muda kita adalah harapan kita semua yang akan kita warisi, yang akan mewarisi peradaban Nusantara ini. Kalau mereka dikuasai oleh Habib Dobolowi yang notabene mereka punya sejarah versi ala mereka, generasi muda kita dicekoki oleh doktrin-doktrin halu, khurafat, sejarah bohong ala mereka, maka ini masalah besar. Makanya hari ini kenapa kami menyuarakan tolak Habib? Kami tidak menolak sholawatannya, tidak. Yang kami tolak adalah Habibnya. Kami tidak peduli. Karena biang masalah dari pembelokan sejarah dari bangsa dan bernegara kita adalah gerombolan mereka. Mereka menghibur diri dengan bilang itu oknum. Jangan bilang oknum. Yang menyanyikan lagu bahwa Habib Rizik gurunya NU siapa? Itu jelas itu pembelokan sejarah. Loh, bagaimana mungkin seorang Habib Rizik, Imam Unyil yang sering masuk bui dikatakan gurunya NU, idolanya NU, fikroh siasinya beda bro. Kami sebagai warga NU ya tentu marah, tidak terima. LDI boleh NU. Belum lagi lagu Yahlal Waton, Subhanul Waton, kebanggaan kami yang selalu kami lantunkan setiap saat, setiap waktu,
dihak ciptakan oleh orang yang serakah ini. Ini yang membuat kami marah. Makanya tolak. Kami tidak menolak sholawatan. Yang kami tolak adalah kabeh yang isi sholawatan. Kalau mereka tidak berulah lagi, membuktikan mereka tidak berulah lagi dan tobat atas apa yang mereka kerjakan selama ini, kami tentu akan menerimanya. Kami adalah warga yang cinta damai, cinta kasih. Tentu ini ada hubungannya dengan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus betul-betul kita jaga kondusivitasnya, keamanannya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.